Halo Sobat Gede Kopi, Xiaomi Indonesia baru saja mengumumkan tanggal rilis untuk jajaran Redmi Note 13 series. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Xiaomi memboyong seri Redmi Note 13 secara lengkap, salah satunya yaitu Redmi Note 13 5G. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Redmi Note 13 5G. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, visual layar memukau. Di bagian layar, Redmi Note 13 5G mengusung panel AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Layarnya sendiri berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Tingkat kerapatan pikselnya mencapai angka 395 ppi. Lalu peak brightness layarnya mencapai 1000 nits. Jadi untuk penggunaan outdoor tak jadi masalah. Konten akan tetap terlihat meski berada di bawah terik matahari sekalipun. Guna menunjang kenyamanan saat scrolling atau bermain game, layarnya pun dibekali refresh rate 120 Hz. Dibekali pula fitur auto switch, sehingga refresh rate-nya bisa menyesuaikan aktivitas yang dilakukan. Layarnya juga mempunyai respon sentuh yang sangat baik, mendukung touch sampling rate 2160 Hz dan 16 kali super resolution. Kemampuannya ini akan menjamin respon sentuh yang sangat cepat, sehingga sobat bisa menikmati permainan game yang lebih responsif dan akurat. Selain itu, layarnya juga sudah mendukung peredupan PWM 1920 Hz. Pada tingkat kecerahan layar rendah, mata sobat akan menjadi lebih rileks. Tak cuma itu, dibekali pula sertifikasi TUV Friendly, Low Blue Light, dan Flicker Free agar mata sobat tidak mudah lelah. Dan satu lagi, fitur TUV Friendly Circadian Friendly yang membantu mengurangi ketegangan mata dengan menyesuaikan suhu dan warna, serta membantu mengurangi efek cahaya melatonin dan meningkatkan kualitas tidur. Kedua, kamera berkualitas tinggi. Di sektor fotografi, Redmi Note 13 5G dibekali 3 kamera di bagian belakang. Kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel dengan teknologi pixel binning 9:1. Kamera smartphone ini dapat menghasilkan output gambar 12 megapiksel dengan kecerahan dan detail yang meningkat. Adapun kamera pendampingnya yaitu ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kemampuan kamera smartphone ini tidak kalah dengan smartphone kelas menengah lainnya. Hasil foto default dan ultrawide-nya tidak ada perbedaan kualitas yang terlihat, terutama dari sisi warna dan detailnya. Selain itu, kameranya juga memiliki kemampuan untuk melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali, sehingga ketika di zoom, foto akan tetap terlihat detail dan tajam. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel, meningkat dari pendahulunya yang hanya 13 megapiksel. Kualitas foto selfie-nya mampu memberikan separasi yang rapi antara subjek utama dan latar belakang. Lalu mode malamnya juga menunjukkan adanya peningkatan exposure untuk membuat langit terlihat lebih cerah, serta membuat objek di sekitar tampak lebih jelas. Overall, hasil jepretan kamera Redmi Note 13 5G cukup bagus dan bisa diandalkan. Ketiga, performa handal. Di sektor dapur pacu, Redmi Note 13 5G ditenagai chipset dari MediaTek yakni Dimensity 6080 berfabrikasi 6 nanometer. Chipset ini memiliki clock speed yang cukup kencang hingga 2,4 GHz. Sementara untuk pengolah grafisnya gunakan GPU Mali G57 yang mendukung frekuensi hingga 950 MHz. Berdasarkan pengujian dari situs Nano Review, smartphone ini mampu meraih skor Antutu 10 sebesar 420 ribuan poin. Jumlah skor yang didapat sudah tergolong tinggi di kelasnya. Meskipun performa Dimensity 6080 bukan yang terbaik di kelasnya, namun tetap saja chipset ini mampu memberikan pengalaman yang nyaman untuk berbagai aktivitas. Smartphone ini mampu memainkan sejumlah game populer dengan baik, seperti Asphalt 9, PUBG Mobile, atau COD Mobile. Semuanya berjalan dengan mulus tanpa frame drop sama sekali. Keempat, sektor daya oke. Redmi Note 13 5G dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang dapat bertahan seharian. Hal ini dikarenakan penggunaan panel AMOLED serta chipset berfabrikasi kecil yang memiliki efisiensi daya tinggi. Baterai smartphone ini diklaim bisa tahan 11 jam untuk navigasi,
kalau dipakai buat memutar video bisa tahan 18 jam atau bisa tembus 139 jam untuk memutar lagu. Soal pengisian daya, smartphone ini mendukung teknologi fast charging dengan daya 33 watt. Durasi pengisian baterainya tidak lambat. Mengisi baterai dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu sekitar 1 jaman saja. Dan yang tak kalah penting, smartphone ini sudah dibekali fitur Smart Charging Engine, yang mana dapat mengatur pengisian daya berdasarkan situasi. Fitur ini akan menurunkan suhu perangkat untuk memastikan efisiensi pengisian daya dan kesehatan baterai. Kelima, build quality oke. Redmi Note 13 5G memiliki desain yang menawan. Modul kameranya disusun dengan rapi. Smartphone ini menawarkan feel genggam yang nyaman lantaran bodinya yang ramping dan bobotnya pun hanya 174,5 gram. Bodi belakangnya tampak cantik serta memiliki ketahanan yang tangguh. Hal ini dikarenakan bahan material plastik yang digunakan cukup kokoh. Smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi ketahanan IP54, sehingga memberikan daya tahan yang baik terhadap debu dan percikan air dari segala sisi. Bagian layarnya juga dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 5. Proteksi layar ini tak hanya melindungi layar dari baret, namun juga mengurangi resiko kerusakan akibat terjatuh atau terbentur benda keras. Bahkan untuk memastikan kualitas yang tahan lama, smartphone ini sudah lolos uji ketahanan seperti 20.000 kali colok cabut port audio, 1000 kali tes kompresi, dan 10.000 kali pengecekan port USB-C. Keenam, sensor dan konektivitas lengkap. Redmi Note 13 5G dibekali sensor yang terbilang lengkap. Smartphone ini memiliki IR Blaster yang menjadikan smartphone ini bisa dijadikan remote universal untuk beragam produk elektronik. Selain itu, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 5 dual band, agar smartphone dapat terhubung dengan jaringan 5 GHz yang lebih cepat dan stabil. Sobat juga dapat merasakan pengalaman TWS tanpa delay, karena smartphone ini mendukung Bluetooth 5.3. Sensor yang ada di smartphone ini meliputi akselerometer, kompas, proksimitas, cahaya sekitar, dan giroskop hardware. Fitur esensial lainnya yaitu NFC. Berkat fitur tersebut, smartphone ini bisa dipakai untuk mengecek saldo kartu e-money. Meskipun Redmi Note 13 5G memiliki banyak kelebihan, tentunya smartphone ini juga punya kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Pertama, tanpa perekaman 60 fps. Sebenarnya kemampuan perekaman video Redmi Note 13 5G sudah cukup baik. Smartphone ini memiliki stabilisasi yang bisa membuat hasil video jadi lebih smooth. Hanya saja fitur videografi yang ditawarkannya mungkin belum maksimal, karena smartphone ini tidak dibekali fitur perekaman 60 fps. Hal ini akan membatasi sobat untuk leluasa mengedit video tanpa menghiraukan penurunan kualitas. Kedua, speaker masih mono. Speaker Redmi Note 13 5G sudah mampu mengeluarkan audio yang cukup lantang. Suara frekuensi rendah masih terdengar, namun suara bassnya terdengar samar, sehingga membuat mayoritas lagu terdengar datar. Smartphone ini hanya dapat berikan output suara satu kanal, lantaran tidak dibekali dual speaker alias stereo. Ketiga, antarmuka belum terbaru. Saat dirilis, Redmi Note 13 5G masih menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13. Seharusnya perangkat ini sudah menggunakan OS yang lebih baru. Memang kedepannya smartphone ini akan mendapatkan pembaruan sistem operasi. Namun ini akan mengurangi masa dukungan versi Android untuk jangka panjang. Selain itu, smartphone ini juga seharusnya sudah menjalankan UI terbaru Xiaomi yaitu HyperOS, yang mana UI ini jauh lebih ringan dibanding MIUI. Bahkan UI ini diklaim lebih smooth, responsif, dan memperbaiki bug-bug yang ada pada MIUI 14. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Redmi Note 13 5G, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gregopi pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.